man sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Al-hadis Allahumma qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita nikmat untuk melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita berkah ilmu, berkah rezeki, berkah umur, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Semoga yang punya hutang Allah lunaskan semua hutang-hutangnya, yang punya masalah semoga Allah selesaikan masalahnya, dan untuk kita semua semoga istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa baitihi syai'un lahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1579. Larangan menelusuri aib saudara muslim. Jadi kita masih membahas tentang tajassus, ya, di mana seorang muslim mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi sesuatu yang kalau dicari itu pasti ketemu, ya, apapun bentuknya. Orang itu kalau mencari sesuatu itu pasti ketemu. Bahkan orang yang kita anggap baik dan menurut masyarakat baik, tapi kalau dicari-cari kesalahannya pasti ada, kan? Karena memang manusia itu diciptakan berubah-ubah karakternya, ya, tidak istiqomah, kadang baik kadang buruk, namanya juga manusia. Makanya amalan yang paling berat itu istiqomah dalam amal, Pak. Kalau istiqomah dalam iman, insya Allah, ya, dengan izin Allah, Allah mudahkan kita untuk mati dalam kondisi beriman. Tapi istiqomah fil amal itu berat. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innaka in tabata auratil muslimin afsadtahum aw kitta an tufsidahum. Hadisun sahihun rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika engkau mengamat-ngamati atau menelusuri aurat atau aib orang-orang muslim, maka sungguh engkau telah merusak mereka. Jadi Nabi menyampaikan, orang yang kerjanya nyari kesalahannya orang loh, itu pertama dirinya rusak, Pak. Yang kedua juga merusak orang lain. Karena tadi yang saya sampaikan, orang itu kalau hanya mencari salah, pasti ya ketemu salah. Tapi kalau yang dicari baiknya, insya Allah, ya, dia akan mendapatkan baiknya. Atau hampir-hampir engkau merusak mereka. Keterangan dimakruhkan untuk melakukan tajassus, menelusuri dari auratnya orang-orang muslim
dan larangan membuka sesuatu yang ditakutkan oleh mereka, artinya membuka aib mereka. Pak Kiai saya itu sering bilang gini, kata Pak Kiai saya, Pak Kiai Maulisun Al-Maghfur lah, beliau guru saya. Beliau itu sering menyampaikan seperti ini, hari ini kalian mau ngaji sama saya, hari ini kalian mau duduk di majelis saya, itu karena kalian nggak tahu aib saya, gitu loh Pak. Andaikan kamu tahu aib saya, andaikan kamu tahu kesalahan saya pastikan kamu nggak mau ngaji lagi. Paham kalimat ini Pak? Bapak mau ikut duduk dalam pengajian, itu kan menganggap saya baik Pak, makanya Bapak mau duduk. Bahkan Bapak ikut pengajian manapun, itu pasti Bapak punya prasangka, Bapak pasti punya pemahaman kalau ustadz yang Bapak ikutin ilmunya itu adalah orang-orang yang dianggap baik menurut Bapak. Pertanyaannya, andaikan ustadz itu kelihatan aibnya, kira-kira jamaahnya mengaji apa enggak? Enggak. Terbukti ya, waktu kita zaman dulu sekali ada seorang ustadz yang begitu terkenal Pak, saking masyhurnya semua orang mengidolakan beliau, tapi begitu langsung di media dikabarkan ini dan itu, jamaahnya bubar. Ini menunjukkan kita ini bisa berteman ya, saya bisa berteman dengan Bapak, Bapak bisa berteman dengan saya ya, karena kita sama-sama tidak saling mencari kesalahan masing-masing. Jadi kalau seandainya Bapak berteman sama orang, terus orang yang Bapak jadiin teman dicari-cari aibnya terus, itu tak jamin Pak, insya Allah pertemanan ini nggak lama itu ya, cepat kelar ini pertemanan, cepat selesai. Ini yang dinamakan dengan engkau telah merusak mereka. Jadi mereka yang awalnya baik di mata kita, mereka yang awalnya bagus di hadapan kita, karena kita sifatnya tajassus, selalu menelusuri aib-aib mereka, maka mereka sudah nggak ramah lagi sama kita, mereka sudah nggak mau ngobrol lagi sama kita. Biasanya kalau setiap hari Minggu datang ngopi bareng, bahkan setiap hari Minggu terkadang ngasih makanan. Ini gara-gara kita sering tajassus, akhirnya dia nggak mau ngasih makanan lagi, akhirnya nggak mau ngopi bareng lagi. Bahkan yang lebih parah, dia yang awalnya mencintai kita sekarang jadi membenci kita. Ini yang disebut apa? Afsad tahu, engkau merusak mereka. Perangainya baik sebelum kamu tajassus, setelah kamu tajassus dia berubah menjadi orang jahat. Kenapa? Ini sebenarnya salah kita Pak. Coba seandainya kita nggak cari-cari aibnya, coba kita husnudon ya, kita nggak bahas kesalahannya, kita anggap semua orang itu potensi berbuat salah. Tapi setiap kesalahan yang disesali, insya Allah akan jadi orang baik. Dikarenakan hal ini akan membuat dia tidak nyaman dan dapat membuat kita membenci mereka dan membuat mereka tidak nyaman bergaul dengan masyarakat lagi. Bahkan yang lebih ditakutkan Pak, kalau orang ini hobinya tajassus, itu akan membuat dia jauh dari orang itu dan membuat orang itu pun jauh dari orang lain. Karena dia takut Pak, saya nggak mau bermasyarakat. Kenapa? Orang-orang sini mah gitu, yang diomongin masa lalu mulu, yang diomongin waktu zaman dulu terus. Padahal orang itu kan nggak permanen buruk Pak. Paham kalimat ini ya? Tidak ada manusia yang Allah ciptakan itu punya kejelekan 100%, itu nggak ada. Bahkan Fir'aun yang kita anggap sebagai laknatullah alaih karena dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, itu punya kebaikan sebenarnya Pak. Kebaikannya apa? Sakhok, dia dermawan. Jadi Fir'aun itu kalau bahasa sekarang itu, kalau orang-orang kita namanya apa ya? Ya dermawan Pak. Kalau orang Jawa namanya itu nyah-nyah gitu Pak. Jadi kalau ada orang minta apapun dikasih.
Itu baiknya Firaun letaknya di situ. Bahkan kalau kita lihat setiap manusia itu pasti memiliki sisi baik, ya. Ada orang galak, pemarah, dia punya sisi baik, Ustadz, apa? Itu kalau dia sama orang tua hormat. Ya. Ada mungkin anaknya bedugalan, kalau dinasehati nggak pernah mau, tapi dia punya sisi baik apa? Dia nggak suka berbohong. Banyak loh Pak. Kalau kita mau nyari kebaikan manusia, maka kita akan dapatkan kebaikan. Tapi kalau mencari keburukan, pasti dapat. Ya, kalau tidak percaya boleh praktek. Ya, di sini siapa yang terkenal paling baik? Bapak cari coba, Bapak tajasusin, telusuri aib-aib dia ada nggak? Pasti dapat, pasti ada. Ya, karena yang tadi saya sampaikan, sesuatu yang dicari pasti ketemu. Karena manjada, sungguh-sungguh mencari aib orang yang dapat, sungguh-sungguh mencari kebaikan orang juga dapat. Maka kita pengennya yang baik-baik saja. Nah, tajasus ini nggak boleh. Tajasus ini haram. Jadi kalau orang sudah punya aib, udah cukup aib ini berhenti di kita saja. Jangan sampai disebarkan ke orang lain. Hadis nomor 1580. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu utiya bi rajulin faqila lahu hada fulan taqturu lihiyatuhu khamran faqala inna qad nuhina anit tajassus walakin iyadhar lana syai'un na'khudhu bih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya didatangkan kepada beliau seorang laki-laki. Maka dikatakan kepada beliau, laki-laki ini adalah si fulan, hada fulan. Fulan itu bahasa Arab. Kalau sekarang orang bilang si anu gitu, si dia. Nah, orang-orang Arab itu biasanya kalau tidak ingin menyebutkan nama, hanya menyebutkan sosok, mereka akan memanggil dengan istilah fulan. Fulan untuk laki-laki, kalau untuk perempuan namanya fulanah. Ya. Jadi fulan itu bukan nama, Pak. Bukan nama, juga bukan julukan, tapi lebih difokuskan fulan ini untuk menunjukkan satu manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang kita kurang pantas menyebutkan namanya. Biasanya kalau kita sering bilang, Pak, di tempat saya tuh ada tuh bapak gini-gini, padahal kita tahu namanya, Pak, tapi kita mau nyebut namanya kurang enak gitu loh. Takut dia marah, atau mungkin karena ini aib, makanya bahasanya hada fulanun. Dan ini berlaku juga untuk hadis. Bapak pasti banyak ketemu di mana setiap hadis jarang sekali menyebut apa? Nama. Pasti rata-rata utiya birojulin, ja'a rojulun, hada fulanun. Tujuannya apa sih? Kenapa hadis jarang menyebut nama? Biasanya penyebutan fulan atau penyebutan rojul ini untuk menunjukkan bahwa hal tersebut kadang kurang bagus untuk disebutkan namanya. Atau sebagian rawi mungkin nggak tahu namanya siapa, tapi tahu sosok orangnya, sehingga memakai kalimat rojulun atau memakai kalimat fulanun. Jadi ini ada fulan dan telah menetes di janggutnya khomer. Jadi ini ada si fulan ditangkap karena janggutnya itu netes khomer. Wah, ini pasti habis mabuk ini, ya. Harus dilaporkan ke Ibnu Mas'ud ini, ya, biar dihukum. Nah, memang Pak, kalau dalam syariat Islam, orang yang mabuk ketahuan mabuk, ada saksi, ada yang lihat, itu dia ada hukumannya, dalam Quran juga ada. Ya, tapi kalau di tempat kita diapain orang mabuk? Diapain, Pak? Suruh mandi. Ya. Kalau suruh mandi ya udah biarin, kita eler gitu ya. Ini tempat kita. Kalau di negara Islam orang mabuk ditangkap, nanti dihukum, ada hukumannya. Nah ini ditangkap dia karena ada bukti janggutnya netes khomer. Maka Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya kami dilarang untuk tajasus. Namun jika sudah tampak jelas sesuatu yang kami lihat, maka pasti kami akan menghukumnya. Jadi sama Ibnu Mas'ud itu nggak diapa-apain, Pak.
Satu, nggak ada yang lihat dia minum, cuma ada bekas tetesan khamr di janggutnya. Nah kan kalau cuma tetesan doang kan ya bisa jadi kecipratan gitu ya, atau mungkin dia lagi main sama temennya ya, tiba-tiba netes, kan nggak tahu juga Pak, karena netes itu kan belum tentu minum gitu loh Pak ya. Contoh semisal saya nih badannya kena sirup, Ustadz habis minum es ya, enggak, ini ketumpahan, bisa jadi seperti itu. Jadi kalau hanya sekedar netes doang sebagai bukti kalau dia mabuk, itu enggak bisa dijadikan hukum pasti kalau dia sudah mabuk. Maka Ibnu Abbas mengatakan inna qad nuhina anit tajassus. Jadi termasuk tajassus itu gini Pak, kalau di musola ini kotak amalnya dibongkar gitu loh. Terus Bapak lihat ada orang ngitung duit recehan, tapi nggak di musola, ngitung duit recehannya di luar. Ini pasti malingnya ini ya. Karena dia ngitung duit recehan. Itu tajassus itu Pak. Jadi nggak boleh, ya itu duit receh kalau nggak dari musola dari mana lagi? Nah kan bisa juga tukang parkir, duitnya juga recehan. Tapi saya tahu banget Ustaz, soalnya duit recehan musola itu lecek. Dan tukang parkir juga lecek duitnya Pak. Ya, kayaknya dia maling Ustaz. Ya kalau nggak ada yang lihat, nggak ada saksi, nggak boleh ditangkap. Menangkap orang tanpa bukti hanya berdasarkan itu Pak, itu namanya tajassus. Ya contoh banget yang sering saya sampaikan, Bapak lihat malam-malam jam 3 ada cewek diboncengin cowok, ceweknya diboncengin turun depan rumahnya, terus cowoknya pergi. Ini kalau kita tajassus, ini bahasanya mungkin hampir mirip dengan suudzon, tapi tajassus itu lebih mengarah ke dideketin dan diinterogasi loh Pak. Jadi Bapak samperin, Neng, kamu pasti habis macem-macem sama laki-laki itu. Enggak Bang. Terus malam-malam jam segini nggak mungkin kamu wanita bener. Enggak, itu wah namanya tajassus Pak. Jadi tajassus itu ketika kita menyangka seseorang melakukan kesalahan, keburukan, dan kita berani menginterogasinya, itu namanya tajassus. Kalau suudzon, nah nanti ada di lembar berikutnya. Suudzon itu apa? Suudzon itu satu bentuk persangkaan yang kemudian kita sampaikan kepada orangnya, kita sebarkan kalimat ini kepada orang lain atau kita pendam di hati, itu namanya suudzon. Jadi bedanya tajassus sama suudzon, kalau tajassus samperin orangnya, diinterogasi sampai orangnya bingung, saya salah apa kok saya dituduh seperti ini, lah tajassus. Ya kayak ini, ditangkap, didatangkan kepada Ibnu Mas'ud gara-gara apa? Jenggotnya menetes khamr. Padahal yang bawa itu nggak lihat kalau dia minum khamr. Makanya kata Ibnu Mas'ud, ya, jika sudah tampak jelas sesuatu yang kami lihat, maka pasti kami akan menghukumnya. Karena nggak jelas, kalian juga nggak lihat dia mabuk, udah lepasin saja. Ya kayak tadi di depan musola ada ngitung duit, udah itu pasti duitnya, udah nggak boleh. Karena menginterogasi orang yang kita tidak punya saksi, hanya berdasarkan persangkaan, itu namanya apa? Tajassus. Ya nggak enak loh Pak, ditajasusin tuh nggak enak. Ya kayak bapak lah kadang sering ditajasusin sama istri. Ya contoh ditajasusin istri itu gini, bapak ini sedang main HP, istrinya datang, pasti itu SMS-an mantan ini, ya gitu ya, senyum-senyum sendiri ini pasti ini ama mantan ini. Ya enggak Neng, ini temanku, teman apa teman? Nah itu tajassus dulu Pak, itu Pak. Coba lihat HP-nya sini, nih teman kok profilnya kayak gini, ya macam-macam itu Pak, sampai bapak bingung jelasinnya gimana itu tajassus itu.
Enak nggak Pak digituin? Nyaman nggak kira-kira? Sama istri sendiri atau mungkin sama apa? Bos, sama karyawan yang lain. Lah ini kan nggak nyaman, maka hukum tajasus itu haram. Nggak boleh Pak. Ya, kalau kita memang tidak melihat langsung, jangan menuduh dan memfitnah, bahkan menginterogasi. Itu menyakitkan bagi orang yang ditajasusin, ya. Maka hukum tajasus itu haram. Keterangan dalam hadis ini dijelaskan bahwa larangan yang dimaksud adalah larangan yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Dan jika memang tidak terlihat jelas perbuatan tersebut, maka tidak diizinkan untuk melakukan had, hukuman untuk yang mabuk dan taksir sebagaimana hadis di atas. Karena tidak ada yang melihat laki-laki tadi meminum khamar, maka dia tidak dihukum kecuali jika ada saksi yang melihatnya. Ini menunjukkan bahwa Islam itu agama ketat, terutama dalam kehormatan manusia. Tidak ada loh Pak agama yang betul-betul menjaga martabat manusia kecuali Islam. Bahkan Islam ini Pak, Bapak nggak boleh nuduh orang zina kalau nggak ada 4 saksi yang 4-4-nya melihat seperti jarum masuk pada benang, benang masuk pada jarum. Itu kan ketat Pak. Mana ada yang bisa lihat sampai sejelas itu? Pakai kamera nggak boleh, harus pakai mata kok. Terus yang lihat pun juga nggak boleh nafsu. Wah repot ini Pak. Ini kalau yang lihat kok nafsu itu nggak sah nanti, nggak sah jadi saksi. Ini kan bahaya banget, nggak bisa. Seketat itu Islam. Islam ini benar-benar sangat menjaga kehormatan saudara Muslim. Gak boleh tajasus, gak boleh hasud, gak boleh suudon, gak boleh iri dengki, gak boleh ini, gak boleh itu. Kok kayaknya banyak kan gak bolehnya Ustaz? Sebenarnya bagi orang baik, larangan itu gak ngaruh Pak. Bagi orang baik, bagi orang yang akhlakul karimah, larangan itu gak ngaruh. Contoh simpel, ada tulisan dilarang merokok, tapi saya gak ngerokok, ngaruh gak Pak? Ngaruh gak? Makanya kalau saya naik bis, karena saya bukan perokok ya, itu kadang teman-teman saya tuh gini, ini bisnya ada AC-nya? Ada, wah ada AC nggak bisa ngerokok, kan gitu. Ini teman-teman Pak. Tapi bagi kita yang nggak ngerokok, mau AC, mau nggak pakai AC, nggak ngaruh. Kenapa? Karena kita nggak ngerokok. Sama kalau di pesantren ada larangan, santri dilarang bawa HP. Siapa yang bawa HP nanti kena razia, ditaksir. Itu yang bawa HP kan bingung Pak, ini HP-nya taruh di mana, umpetin di mana, ini bahaya nih kalau HP-nya tanah ada yang masukin di kotak sabun. Karena dulu saya santri Pak. Ya, ada yang buku ini di bolong tengahnya dimasukin HP di situ. Rapat banget itu. Ya, ada yang masukin HP di jemuran paling atas itu. Pusing, bahwa teman-teman pada pusing itu ngumpetin HP-nya. Saya nggak pusing Pak, kan saya nggak punya. Ya, saya sama teman-teman saya nggak punya, itu nggak pusing. Kenapa? Karena memang nggak ngelakuin Pak. Maka gini loh, Islam kan larangannya banyak, jangan mabuk. Ya kita nggak pusing, kenapa? Saya bukan pemabuk Ustaz. Aman ya. Jangan zina, yang nggak zina ya nggak pusing. Yang orangnya setia, taat sama Allah, ya bisa menjaga diri, larangan itu nggak ngaruh Pak. Jangan iri, orang dia juga nggak pernah iri sama orang. Jadi semua larangan-larangan dalam Quran, dalam hadis itu berat bagi yang melanggar. Tapi bagi yang memang hatinya nggak pengen dan nggak ada niat untuk melakukannya, maka jadi Muslim itu adem ayem. Jadi Muslim itu nyaman. Ya, makanya kalau hari ini kita sering mengatakan jadi orang Islam kok ruwet ya Ustaz. Kenapa? Harus sholat 5 waktu, harus puasa bulan Ramadan, harus bayar zakat, harus ini, harus itu. Itu berat bagi yang memang nggak mau Pak. Tapi bagi yang mau ringan. Contoh simpel ya, ibu-ibu kan biasa masak ya. Ibu-ibu kan biasa Pak masak.
Bahkan ada beberapa ibu-ibu yang masak itu sudah menjadi hobi. Kira-kira nyuruh ibu-ibu yang rajin masak untuk masak itu perintah yang berat apa perintah yang menyenangkan, Pak? Ibu-ibu hobi masak, bapak suruh masak, bahkan bapak kasih duit. Bu, masakin saya tempe orek, nanti kalau udah jadi kamu tak kasih duit. Padahal ibunya itu menu favoritnya apa? Tempe orek, dan paling ahli bikin tempe orek. Kira-kira pekerjaannya berat apa menyenangkan? Menyenangkan. Kenapa? Ya karena memang hobinya masak, Pak. Makanya agama ini berat bagi orang yang menganggap perintah Allah itu memberatkan. Tapi bagi yang menganggap perintah Allah menyenangkan, agama itu ringan. Agama itu mudah. Makanya sahabat ketika datang Nabi Muhammad SAW dari perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi sampaikan, wahai sahabatku, sebenarnya sholatnya aslinya bukan 5, aslinya berapa? 50. Sahabat semua kompak, Pak. Nggak ada yang bilang, kok 5 ya Rasul, kok banyak sekali, nggak ada. Yang mengatakan banyak itu cuma Nabi Musa, Pak. Dan status Nabi Musa itu bukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Semua sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa enggak kamu terima? Kenapa enggak kau terima 50 waktu? Itu kan momen yang paling menyenangkan bagi kita bisa berdialog langsung dengan Allah. Ini sahabat, Pak, kelasnya udah kelas cinta, bukan kelas berat. Ya. Ini sahabat senang, maka 50 bukan hal yang memberatkan tapi menyenangkan. Contoh kayak bapak lah. Bapak itu kalau cinta sama perempuan, sehari disuruh ketemu 10 kali siap banget. Sehari ketemu 80 kali, jangankan 80 kali, suruh nungguin sampai 24 jam loh saya siap. Kenapa? Cinta. Gitu loh, Pak. Tapi kalau nggak cinta, Pak, walaupun dikasih duit, dipaksa tetap minggat. Ya, namanya orang nggak cinta. Makanya larangan itu akan menjadi hal yang ringan bagi yang taat, dan larangan akan menjadi hal yang berat bagi yang maksiat. Jadi kembali ke pribadi kita. Makanya guru saya sering ngomong kayak gini, kalau kamu itu masih berat menjalankan sholat, berarti kamu belum cinta sama Allah. Jadi kalau mau sholat berat banget itu, kita itu mahabbahnya ke Allah itu kurang, Pak. Beda kalau semisal bosnya bilang, yuk udah cair, harap ke kantor, semangat. Kalimat sudah cair itu enggak ustadz, enggak orang umum, Pak. Itu kalau dengar kalimat apa? Cair, ya maksudnya gajinya turun, itu semangat semua itu. Ya. Orang meriang pun ya dibilang-bilain berangkat, Pak. Semangat. Kenapa? Cinta, masalahnya itu. Makanya tajasus tadi adalah larangan untuk kita. Bagi yang akhlaknya bagus, ya aman, ya. Larangan tidak jadi persoalan karena dia nggak pernah tajasus kepada orang lain. Yang susah itu orang yang akhlaknya buruk dipaksa untuk menjadi baik. Nabi itu dakwah kepada sahabat itu 23 tahun, Pak. 23 tahun itu Mekah Madinah itu baru bisa diatur, Pak. Berapa totalnya? 23 tahun. Makanya kalau ada kiai, ada ustadz, ngajar baru setahun gitu, Pak, ya. Ngajar baru setengah tahun, ada yang ngajar baru 2 minggu. Ustaz, saya ngajar udah 2 minggu, jamaah nggak ada perubahan, ya. 2 minggu loh. Nabi berapa tadi? 23 tahun. Itu sekelas Nabi loh. Insanul kamil, manusia yang paling sempurna. Itu saja masih butuh waktu 23 tahun, Pak. Apalagi ustadz sekelas kita, apalagi orang seperti kita. Harusnya bukan seminggu 2 minggu, harusnya bukan setahun 2 tahun, tapi habis umur kita. Belum tentu yang kita ajari bisa berubah jadi baik. Makanya guru-guru, ustadz-ustadz kalau lihat muridnya kok masih nakal, wajar, gitu loh, Pak. Ya jenar wajar, Pak. Nabi saja 23 tahun loh, Pak.
Ya ngajar paling kan 6 tahun kalau bapak ngajar sekolah, atau bapak SMP berarti 6 tambah berapa? Tambah 3, berapa totalnya? Jadi 9, tambah 3 lagi jadi tambah kuliah. Nah itu kalau anak kuliah kok masih kayak gitu ya wajar, ketemunya juga jarang. Ya, mereka lebih banyak bergaul di luar daripada ketemu bapak. Makanya seorang kiai, seorang ustadz itu tidak dituntut untuk merubah karakter manusia, Pak. Tapi tuntutannya adalah menyampaikan, ya, balighu ani walau ayah. Jadi tugas kita ini menyampaikan saja. Maka Quran juga sama. Apa yang ada di Quran itu untuk diamalin bagi yang mau mengamalkan. Kalau nggak mau ya terserah, tapi ada konsekuensinya. Dimana kalau bentuknya wajib kok ditinggalkan, maka akan mendapatkan dosa. Ini harus pahami betul. Berikutnya babun nahi anis su'idon bin muslimin min ghairi darurah. Bab larangan berburuk, harusnya berburuk ini ya, berburuk sangka kepada orang-orang muslim tanpa adanya darurat. Catatan, yang dimaksud dengan kondisi darurat adalah ketika sudah tampak jelas bukti dan tanda-tanda yang dapat menghilangkan keraguan kita, maka berburuk sangka dimaklumi. Jadi suudon tapi darurat itu boleh. Darurat itu apa? Sudah jelas, ya, sudah kelihatan buktinya. Ya, karena adanya bukti yang jelas. Namun jika semua itu tidak ada, kita dilarang untuk suudon dengan saudara muslim kita. Contoh gini Pak, kita punya tetangga, orang-orang pada ngomong, tetangga kamu itu selingkuh. Saya nggak lihat. Ya kita nggak boleh suudon. Nah, mungkin itu yang diboncengin bukan demenannya, tapi bisa jadi itu mungkin temannya atau apalah. Tapi kalau kita sudah jelas, benar-benar lihat dan tahu, suudon itu nggak apa-apa, Pak. Ya kenapa? Karena semuanya sudah jelas. Ya, jadi kalau suudon boleh. Kalau sudah harus memaksa untuk suudon. Udah ketahuan gini, suami nih Pak. Suami diomongin sama orang-orang, Mas, istrimu lo selingkuh Mas. Oh, nggak boleh, kamu suudon dengan istri saya. Istri saya itu orangnya taat. Loh, sini Mas, sini lihat. Lihat itu boncengan pelukan loh Mas. Gimana Pak? Suudon apa enggak Pak? Suaminya lihat istrinya boncengan pelukan sama orang. Gimana Bapak? Boleh nggak ngomong kayak suudon? Boleh. Kenapa? Darurat. Sudah jelas, sudah ada bukti. Kalau memang dia bawa laki-laki lain, itu nggak masalah. Jadi suudon itu boleh yang sifatnya seperti itu. Makanya di sini dalam kitab Riyadhus Shalihin, min ghairu darurah itu haram, tapi bidarurah itu boleh. Gitu Pak. Kalau memang Bapak sudah tampak jelas keraguan di hati kita sudah nggak ada, namanya bukan don lagi, tapi namanya alima, artinya yakin. Don itu kan kalau Bapak antara yakin dengan iya itu perbandingannya 80-20. Tapi kalau sudah 100% namanya bukan don lagi, tapi namanya apa? Yakin. Udah kelihatan jelas kok, gak usah suudon, memang buktinya seperti itu, jadi nggak masalah. Boleh kita baca ayat tentang larangan suudon. Surat Al-Hujurat ayat ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Nah ini ayatnya panjang, tapi di dalam kitab memang hanya dipasang cuma segini Pak. Wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Jadi ada kalimat inna ba'dha, sebagian, berarti sebagian ada yang nggak dosa. Karena ini memakai kalimat ba'dha, artinya sebagian. Ini keterangannya ada. Imam Ibnu Katsir berkata, Allah SWT melarang hamba-hambanya yang beriman dari banyaknya prasangka. Jadi orang itu jangan suka berprasangka buruk sama orang-orang gitu loh Pak. Hidup kamu gak nyaman gitu Pak.
Ketemu tukang jamu, wah ini jangan-jangan tukang jamunya ini. Ketemu satpam, jangan-jangan satpamnya ini. Habis nanti Pak, orang-orang nggak ada yang baik itu. Ya, setiap ketemu orang suudzon semua itu tak jamin hidupnya nggak bahagia itu. Karena setiap bentuk keburukan yang kita masukkan ke hati itu akan bikin hati gelisah. Ya, karena hati itu memang bukan tempatnya suudzon. Dan di mana persangkaan itu hanya salah sangka, tidak diyakini kebenarannya. Dan Allah juga melarang kita untuk menuduh keluarga. Suudzon sama keluarga nggak boleh, termasuk istri kepada suami, suami kepada istri. Saya sendiri Pak, itu nggak hobi meriksa HP istri saya. Dan istri saya itu juga tak suruh nggak usah kamu periksa HP saya. Ya kalau nggak sama-sama meriksa itu kan sama nggak percaya tuh Pak. Nggak percaya berarti suudzon gitu loh. Emang Ustadz yakin kalau istrinya aman, udahlah husnudon aja. Kalau kita menjaga, insya Allah dia menjaga. Tapi kalau sudah benar-benar kabur sama orang yang lain Pak. Ini kan masalahnya kan kondisi normal. Kadang istri kan suka gitu ya. Dulu ada jamaah, bukan jamaah kita, saya nggak sebut orangnya. Dia itu punya HP, HP-nya itu selalu dibuka sama istrinya. Bahkan istrinya itu sampai tahu dia SMS sama siapa, telepon sama siapa bisa. Kalau bahasa kita itu namanya WhatsApp-nya di apa itu? Di itu loh Pak, sadap. Jadi kalau kita WA, istri juga bisa lihat WA kita. Wah repot kayak gitu. Tak bilangin sama dia, kalau kayak gitu nggak ada privasi, nggak bisa seperti itu. 6 menit lagi aman ya. Kalau di sini data belum dikit lagi. Jadi nggak boleh sama keluarga, nggak boleh mana lagi tadi, kerabat, orang-orang muslim dengan tanpa adanya dosa yang mereka kerjakan. Karena hal itu hanya akan menimbulkan dosa saja. Maka jauhilah hal tersebut dan selalulah berhati-hati. Dan telah diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu. Sesungguhnya beliau berkata, dan sungguh janganlah kalian menyangka adanya kalimat yang keluar dari saudara kalian kecuali bersangka baik. Dan sedangkan engkau mendapati bahwa kalimat itu bisa diartikan dengan arti yang baik. Bahkan Umar tuh pernah bilang gini Pak, kalau temenmu ngomong, kamu harus yakin omongannya itu mengandung kebaikan. Jadi jangan sampai kalimatnya itu dianggap jelek. Ya, contoh ada teman kita lagi datang, kayaknya mukanya cerah nih, ya udah, mungkin maksudnya memuji, gitu loh Pak ya. Jangan, ini kayaknya ngomong muka cerah, jangan-jangan ngejek ini. Udah tau muka saya kusam, gitu loh Pak. Itu namanya suudzon Pak. Orang dia niatnya muji kok malah hati kita bilang menghina. Pak, klimis nih. Wah, apanya yang klimis nih ya, gitu ya. Wah ini apa nih, kepala saya apa? Enggak. Setiap omongan itu diartikan baik saja Pak. Ya, jangan sampai ada orang yang niatnya muji kita anggap niatnya menghina. Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, prasangka itu ada 2 macam. Salah satu darinya dihukumi dosa, yaitu ketika dia menyangka adanya hal tersebut dan membicarakan hal tadi kepada orang lain. Sedangkan prasangka yang kedua adalah dia hanya bersangka tapi tidak diucapkan. Jadi suudzon yang haram, suudzon yang dapat dosa kalau disebarin ke orang. Saya lihat tetangga saya macam-macam, terus tetangga saya gini-gini, kayaknya dia tuh selingkuh tuh. Nah ini yang dosa Pak. Tapi kalau saya suudzon sama tetangga saya, tak simpen di hati saya saja, nggak tak ceritain, nggak tak bikin status ya, dan tidak saya sebarkan ke teman-teman, itu rapopo, gak masalah. Diempet di dalam hati. Ada orang lewat, wah kayaknya habis maling ini, diem aja. Tapi dalam hati Pak, dalam hati, nggak disampaikan ke orang gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Ini kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi suudzon ini ada suudzon yang di hati dan diutarakan ke orang lain itu dosa. Yang kedua suudzon yang hanya diempet di hati. Bapak biasanya ngelakuin yang mana? Yang di hati saja apa disebarin Pak? Nggak boleh disebarin ya. Ini sudah habis waktunya, bolehlah Bapak nanti. Gimana Pak? Mau dibaca apa? Dibaca aja Pak? Gimana? Baca aja kali ya.
Hadis nomor 1581, langsung baca artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasul bersabda, takutlah kalian terhadap prasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah berita yang paling dusta. Jadi suudzon itu apa sih? Berita yang paling dusta, jangan dipercaya. Imam Al-Hafiz berkata yang dipahami dalam hadis ini adalah kita diharuskan untuk meninggalkan prasangka buruk yang dapat membahayakan orang yang kita sangka, dan begitu juga sesuatu yang kita rasakan dalam hati kita dengan tanpa adanya dalil dan bukti yang jelas. Pokoknya kalau nggak jelas nggak boleh suudzon. Bapak dapat duit bantuan bansos kok cuma 200, jangan-jangan ditilep. Padahal bapak nggak pernah lihat, nggak pernah tahu, nggak boleh pas suudzon kayak gitu. Ini pasti ditilep ini Ustaz sama RW-nya ini. Tahu saya. Tapi bapak pernah lihat? Enggak sih, ini cuma persangkaanku doang. Lah itu suudzon. Yang kayak gitu haram. Kenapa? Diomongin ya. Jadi silakan suudzon, tapi jangan disampaikan ke orang, Pak, jangan. Ayat ya, ini bab tahrimu ihtikarul muslim, bab haram merendahkan saudara muslim. Surat Al-Hujurat ayat ke-11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Ini sudah terjadi kemarin, Pak, pemilihan umum itu saya lihat di berita, ada ibu-ibu jerit-jerit ya, karena apa itu jagoannya kalah ya. Bapak boleh lihatlah kemarin pemilu itu, ini ngamalin ini. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman, dan barang siapa tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ibnu Katsir berkata, yang dimaksud dengan mengolok-olok adalah seseorang yang meremehkan orang lain dan mentertawakan mereka. Tertawa karena menganggap orang itu di bawah kita, itu termasuk apa? Ihtiqarul muslimin, Pak. Jadi kalau bapak itu, contoh ini bapak bawa mobil ini, terus ada orang itu naik motor, motor murah, ngali ketawa-tawa itu, Pak. Ini termasuk ya, melihat orang bawa motor jadul bagusan saya ini ya. Terus bapak itu nyumbang masjid 2 juta, ada yang nyumbang 50.000, lah 50.000 kok gue ke masjid, ya kan? Kayak saya dong, berapa? 2 juta, gitu loh, Pak. Jadi ketika kita menganggap kita lebih baik dan merendahkan orang lain, itu namanya ihtikor. Ihtikor itu perbuatan iblis itu, Pak. Maka orang yang muhtakir, orang yang selalu merendahkan orang, itu tidak pernah mau menerima nasihat orang lain, itu tak jamin. Karena bagi dia orang lain itu di bawahnya dan dia selalu di atas mereka. Itu namanya apa? Sombong. Dan adapun sebab diturunkan ayatnya adalah dahulu Nabi pertama kali datang ke Madinah, di mana kebanyakan orang-orang Madinah hampir memiliki 2 atau 3 nama, yaitu yang ada kalimat panggilan itu. Dan orang-orang yang memanggil dengan nama mereka, sehingga mereka berkata, ya Rasulullah, sungguhnya dia marah jika dipanggil dengan nama ini. Maka Allah menurunkan ayat di atas, sehingga panggilan yang baik adalah baik dan panggilan yang buruk adalah buruk. Jadi artinya orang punya nama banyak itu nggak apa-apa, Pak. Kalau zaman dulu orang Madinah itu namanya kalau nggak 2, 3. Contoh, saya kan namanya Ahmad Sholihul Hadi. Ada yang manggil Ustadz Soleh, ada yang manggil Leh, gitu doang ya. Ada yang manggil Pak Ahmad, macam-macam lah, terserah. Asal jangan nama fasik ya, asal jangan nama fasik. Contohnya bejat sini, nggak boleh ya. Maka di sini disampaikan seburuk-buruk nama adalah memanggil orang dengan sebutan fajir, dengan sebutan fasik. Jadi bapak terserah ngasih nama apa saja, boleh, bebas Pak ngasih nama, tapi kasihlah nama yang baik. Manggil orang kalau sudah punya nama jangan diganti dengan nama yang buruk ya. Kalau teman saya dulu namanya itu Purnomo, diganti menjadi Badrun. Purnomo itu rembulan, Badrun itu bahasa Arab, Pak, artinya rembulan juga. Terus dia nanya, saya bagusnya dipanggil Purnomo apa Badrun ya? Kalau kamu di Arab dipanggil Badrun, kalau di Jawa jawab Purnomo. Ini masalah itu, Pak, boleh itu mau dipanggil Purnomo ya artinya bulan, Badrun juga
bulan. Yang penting bukan nama fasik. Nama fasik itu dilarang dalam Al-Quran. Semoga Allah terima pengajian kita, amin. Dan semoga Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.